Tadi nggak direkam kan tadi? Oh ya, oke oke, good good. Oh ya udah, boleh boleh. Oke, semoga apa suaranya masuk ya, kedengaran. Selamat malam semuanya. Terima kasih telah hadir dan apa semoga sehat selalu. Kalaupun misalnya sedang nggak sehat nih sekarang, jangan lupa aja untuk bahagia nantinya. Nah, kita di sini mau coba ngebahas nih salah satu pemikiran yang klasik gitu kan, namanya John Locke. Yang mungkin kalau misalnya teman-teman apa biasanya suka baca buku-buku filsafat klasik itu kan udah gak asing ya sama nama John Locke ini. Dia bisa disebut sebagai bapak apa empirisisme atau ngomongin masalah bapak epistemologi gitu kan. Dan dia juga banyak beberapa apa karya yang dia tulis misalnya kan dari epistemologi dia nulis tentang apa human understanding di politik ada nulis tentang apa to the rise of government kayak gitu kan ada nulis tentang agama dan toleransi juga gitu kita masuk ke dalam apa biografinya yang singkat dulu ya terkait John Locke jadi John Locke ini apa seperti apa ya tokoh empirisme pada umumnya gitu kan dia lahir di Inggris gitu kan tahun 1632 sampai 1704 atau sekitar berapa ini 72 tahun ya gitu. Dan apa John Locke ini ada hal unik gitu kan namanya kan John Locke yang uniknya lagi ayahnya namanya John Locke juga sama kayak gitu jadi kalau misalnya apa batu nisan mungkin ya kalau orang-orang sini John Locke bin apa John Locke kayak gitu bapaknya John Locke juga namanya itu uniknya dan ayahnya tuh apa seorang seorang pengacara kayak. Nah, John Locke ini menempuh pendidikan di apa Westminster School dan Christ Church di Oxford, di mana ia kemudian menjadi seorang pengajar ya, dosen, terus dia jadi seorang uh, politisi juga kan ngomongin bukan politisi apa ngomongin permasalahan politik di zamannya kayak gitu. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pemikiran John Locke gitu kan, gue mau ngebuka diskusi ini dengan quotes dari John Locke yang sangat quote-nya tentang epistemologi gitu kan. Dia berbicara bahwa pengetahuan seorang tidak akan pernah melebihi pengalaman yang dimilikinya. Ini kan kalau secara epistemologi emang khas banget kan kayak gitu. Jadi pengetahuan seorang dibatasi. Dibatasinya lewat apa ya? Lewat pengalaman dirinya itu sendiri kayak gitu. Yang ini apa quote ini nanti akan memantik memantik pemikiran ke arah empirisme nantinya kayak gitu. Nah, sebelum kita apa memahami garis besar para pemikir itu kan para filsuf salah satunya, kita harus apa mengerti primary key-nya. Primary key itu kayak semacam apa kunci yang apa, utamanya gitu kan. Si filsuf tuh ngomongin apa sih sebenarnya tuh kayak gitu. Nah, premis John Locke ini secara secara dasar emang lebih ke arah epistemologi ya, ke arah bapak empirisme. Dia berbicara bahwa pengetahuan itu datang dari pengalaman. Akal gak melahirkan pengetahuan dari dirinya sendiri. Kalau misalnya teman-teman melihat apa premis pertama ini, sebenarnya dia itu nyindir salah satu filsuf besar dulu itu. Mungkin bisa dikatakan apa bapaknya rasionalisme yaitu Descartes. Descartes yang mengatakan bahwa kalau Descartes tuh ya ada ide bawaan gitu kan kayak gitu. Bukan dari pengalaman yang diambil pengetahuan tetapi ada ide bawaan, inner ideas di dalam kepala tuh yang itu mungkin dari anugerah ilahiyah dan sebagainya kayak gitu. John Locke dan kawan-kawan mengkritik hal semacam itu gitu kan. Dia mengatakan bahwa ya mana ada ide bawaan gitu kan. Tapi mungkin ada ide bawaan yang dari lahir udah ada ide kayak gitu.
Kalau misalnya dari lahir setiap bayi itu udah punya ide bawaan, bayi itu apa gak akan ada orang-orang yang bodoh, orang-orang idiot, pasti udah pinter gitu kan dari dulu karena udah ada ide bawaan, kata John Locke kayak gitu. Makanya dia mengatakan pada mulanya pikiran manusia ini tuh serupa dengan secari kertas yang tanpa tulisan atau disebutnya sebagai tabula rasa. Saya tuh tabula rasa tuh artinya tuh tablet yang kosong gitu kan, cuma kita lebih mengartikan ke arah kertas yang kosong atau kertas putih yang nggak ada tulisan sama sekali itu gitu kan. Bayi itu lahir ke alam semesta, ke dunia, ke bumi, planet bumi ini gitu kan, ya itu kosong aja gitu kan, nggak ada apa-apanya. Yang menentukan dia pemikirannya ini gitunya tingkah lakunya ini ya dari lingkungan kayak gitu kan. Makanya nggak ada tuh ide bawaan atau memori-memori bawaan kayak gitu, kata John Locke. Ini cikal bakal empirisisme. Kita harus coba memahami bahwa ternyata John Locke ini mulai menginjakan kaki atau membuka gerbang untuk empirisisme gitu. Nah, dari hal itu juga mungkin ini lebih tepatnya gitu kan. John Locke menguraikan ada beberapa hal pengalaman gitu kan dalam diri manusia. Salah satunya pengalaman lahiriah. Gitu. Kalau misalnya kita ketahui di zaman modern sekarang, hal seperti ini sebenarnya tuh hal-hal dasar gitu kan. Hal-hal dasar. Karena apa? Karena pengalaman lahiriah ini gitu kan sifatnya intinya tuh gini, gampangnya tuh pengalaman yang ditangkap lewat panca indera gitu kan. Jadi pengalaman lahiriah tuh bisa dirasakan secara sensasi, dan meskipun kita gak bisa merasakannya itu emang ada gitu kan di sana. Ada batu ya itu ada batu di sana, nggak kemana-mana gitu kan. Meskipun kita nutup mata, batunya tetap ada di sana kan kayak gitu. Itu ditangkap bisa lewat mata, sentuhan dan lain sebagainya gitu. Dan ide-ide yang kita peroleh dari pengalaman lahiriah misalnya nih kayak semacam warna, bentuk, tinggi, berat, suara, bau, panas, dingin dan lain-lain, ya ini merupakan pengalaman lahiriah. Kata dia tuh begitu. Lalu ada yang disebutnya sebagai pengalaman batiniah. Saya coba tutup pintu biar gak berisik. Nah, pengalaman batinnya gitu kan, ini tuh adalah cara kerja pikiran atau istilahnya tuh meragukan gitu kan. Pengalaman ini terjadi ketika kita berpikir, berkehendak, meragukan atau meyakini sesuatu gitu kan. Ide-ide dari pengalaman batinnya adalah ide-ide yang muncul bila mana kita mengadakan introspeksi terhadap apa yang kita lakukan kayak gitu. Misalnya ada orang yang awalnya memang apa uh, komunis banget gitu kan kayak gitu, tapi lambat laun ketika dia menambah bahan bacaan referensi gitu kan, oh ternyata ada yang salah selama ini apa yang aku yakini itu misalnya kayak gitu. Dan hal inilah yang menjadi bahan refleksi atau disebutnya pengalaman batiniah. Kalau si John Locke, ternyata yang sebelumnya gue yakin itu nggak tepat dengan apa yang gue rasakan. Yang tepat tuh ternyata mengikuti ideologi B misalnya kayak gitu. Kayak gitu. Ada semacam kesadaran, refleksi terhadap sesuatu. Poinnya di sana. Nah, John Locke juga ngebahas tentang konsep ide itu kan kayak gitu. Dia menjelaskan juga ada semacam dua buah apa ya aliran, bukan aliran sih, kayak semacam kotak lah, kotak. Yang satunya itu kayak semacam ide yang simple ideas kayak gitu. Dan ini adalah data empiris, paduan pengalaman lahiriah dan pengalaman batiniah. Misalnya ide yang diterima oleh salah satu indera manusia, misalnya warna nih, terima oleh mata. Kalau misalnya ini merah ya udah itu kan merah gitu kan. Meskipun merahnya kurang berapa ya tetap aja ini merah gitu kan kayak gitu. Kalau misalnya kata John Locke seperti itu. Ataupun misalnya ada suara bunyi itu, ide-ide semacam itu, ide-ide empiris karena buktinya ada ya kayak gitu. Nah, satu lagi dia ngomongin kompleks ide gitu kan. Katanya kerja akal tuh terhadap simpel ide dengan cara membandingkan, mengabstraksikan, dan menghubung-hubungkan pandangan-pandangan sederhana tersebut. Gagasan ini juga nih dibagi lagi menjadi 3 jenis kalau misalnya di bagian kompleks ide ini tuh kayak gitu. Substansi, modi atau mods kayak gitu kan, dan relasi, kausalitas.
Substansi ini kayak semacam apa ya? Gabungan dari beberapa gagasan sederhana yang kita anggap sebagai satu kesatuan. Misalnya gini, misalnya kita melihat apel nih, kita menggabungkan gagasan tentang warnanya, bentuknya, rasanya, teksturnya menjadi sebuah satu kesatuan, yaitu apel objeknya itu kan kayak gitu. Nah, ini yang disebutnya sebagai substansi. Itu konteks idea gitu kan. Jadi apel tuh ya warnanya ada yang merah, ada yang hijau, rasanya seperti ini, bentuknya kayak gini. Nah, itu substansi gitu kayak gitu. Terus ada modi gitu kan. Modi ini dia tuh apa ya? Gagasan kompleks yang apa bergantung atau modifikasi substansi gitu kan, dan modi itu gak bisa berdiri sendiri gitu kan, selalu membutuhkan substansinya sebagai dasarnya. Contoh misalnya apa, berjalan, apa modinya karena membutuhkan substansi. Seseorang berjalan tuh gak bisa berdiri sendiri gitu kan, butuh butuh orang buat jalannya gitu kan. Dikatakan berjalan tuh ya karena ada orang yang berjalan kayak gitu. Bisa jalan, jalan apanya kan gitu. Itu modi kayak gitu. Terus ada relasi kausalitas. Relasi ini apa ya, gagasan yang muncul dari membandingkan satu ide dengan ide lainnya, kausalitas. Atau misalnya kalau teman-teman apa, sedikit apa pahamnya mungkin ya terkait kausalitas itu kayak semacam sebab akibat. Jadi salah satu bentuk relasi yang penting gitu kan. Kayak misalnya contohnya kita mikirin hubungan antara api dan panas gitu kan, atau antara orang tua dan anak gitu kan kayak gitu. Relasi kan memungkinkan kita memahami bagaimana sih hal yang saling terhubung dan mempengaruhi kayak gitu. Berarti api itu dengan panas gitu kan, orang tua dengan anak kayak gitu. Maksudnya tuh itu konteks ideasnya ke sana. Nah, John Locke juga mengatakan gitu kan, ada semacam kualitas objek dalam melihat sebuah realitas. Yang pertama misalnya, dia mengatakan ada yang namanya kualitas primer, yaitu kualitas-kualitas yang secara esensial tuh ada dalam benda-benda material dan merupakan kenyataan objektif gitu kan ini tuh. Misalnya kepadatan, bentuk, keluasan, gerak, jumlah, massa kayak gitu. Itu apa objektif. Kalau kita mengatakan bahwa Kak Padil rambutnya pendek, ya ini kenyataan objektif gitu kan gitu. Kenyataan objektif. Nah, kalau kualitas sekunder itu ya ini hal-hal dasarnya apa pemahaman dasarnya gitu kan kayak gitu. Kalau kualitas sekunder ya seperti apa kenyataan subjektif. Misalnya Kak Padil kok ganteng banget gitu. Kalau menurut si A mungkin ganteng, menurut si B kan belum tentu. Nah, itu kan subjektivitas jatuhnya ke sana. Itu masuk ke dalam kualitas sekunder kayak gitu, kayak cantik, ganteng misalnya kan. Apa namanya tuh baik kayak gitu kan, manis kayak gitu. Nah, itu sekunder karena yang merasakannya ya si personal itu, bukan bukan semua orang yang merasakan tapi si personal salah satunya itu kayak gitu. Nah, ada lagi kata John Locke tuh dalam sebuah objek tuh yang terakhir yaitu kualitasnya tersier, yaitu sifat-sifat yang ditambahkan oleh akal pikiran. Sifat-sifat tersebut tuh kayak dihasilkan oleh pikiran yang menilai atau memilih, memutuskan, memusatkan perhatian seperti ya itu dikatakan apa orang itu baik, jujur karena dia tidak mencuri gitu, karena dia tidak apa, merugikan orang lain kayak gitu. Itu moral di belakangnya kata jawab. Ya, dia juga setelah ngomongin masalah apa kualitas objek, berbicara tentang relasi ide dan objek gitu kan. Kalau misalnya kita ngomongin epistemologi itu pasti ada semacam apa simpul yang kuat terhadap ide dan juga objek kayak gitu kan. Seperti empirisisme sekarang gitu kan. Dia juga mengatakan pada saat di zamannya gitu, bahwa objek-objek yang ada di dalam dunia nyata itu mempengaruhi indera kita gitu kan, dan objek-objek tersebut masuk ke dalam kesadaran kita tanpa kita sadari gitu kan, dan mempunyai kekuatan untuk memunculkan ide-ide tertentu. Kayak misalnya apa kita melihat kayu mungkin ya, secara gak sadar mungkin kita membayangkan sebelumnya melihat apa bentuk tempat duduk di tempat yang berbeda ya, seolah-olah itu apa ke trigger lagi ketika melihat bahan-bahannya kayak gitu.
Dan itu jelas mempengaruhi kita gitu kan. Lihat kayu, wah ini bagus nih dibikin semacam meja, dibikin semacam kursi kayak gitu kan. Itu mempengaruhi hal-hal yang ada di hadapan kita, realitas di depan kita ini mempengaruhi indera kita kayak gitu. Makanya seperti quote yang di awal ya, pengetahuan kita itu terbatas oleh pengalaman. Kalau pengalamannya di kotak aja ya di kotak juga pengalaman kita, pengetahuan kita tuh nggak mungkin ke arah segitiga, ke arah panjang, persegi panjang, nggak mungkin karena kita seringnya di kotak ini. Nah, persis yang tadi dikatakan, pengetahuan ini kalau kalau menurut John Locke gitu kan, jadi pengetahuan itu sebuah pemahaman atau persepsi tentang hubungan dan kesesuaian atau ketidaksesuaian dari ide-ide kita. Ide-ide ini diterima dari sensasi dan refleksi kayak gitu. Ini mungkin kalau misalnya kita ngomongin masalah kebenaran, lebih ke arah kebenaran korespondensi kayak gitu kan. Dia harus sesuai dengan faktanya yang sembilan kayak gitu. Ini mirip juga pengetahuan tuh. Sebuah pemahaman atau persepsi tentang hubungan dan kesesuaian atau tidak sesuaian dari ide kita. Nah, lagi-lagi kalau kita ngomongin epistemologi dan menginjak ke ranah empirisme gitu kan, pasti ada yang namanya batas pengetahuan gitu kan. Batas pengetahuan ini gitu kan, kita harus menyadari bahwa pengetahuan kita dibatasi oleh banyaknya ide yang kita miliki. Ide yang ide kita dibatasi ini oleh apa? Ya oleh pengalaman kayak gitu. Pengalaman indrawi tidak jauh dari eksistensi akan objek-objek yang hadir pada panca indera kita. Kayak misalnya Wittgenstein kan, dia pernah mengatakan, kalau misalnya aku kutip Wittgenstein tuh yang baru sih sekarang modern, dia mengatakan kan batas-batas batas bahasaku adalah batas-batas duniaku kayak gitu. Ya itu benar-benar seperti itu. Jadi ya batas pengetahuan kita adalah batas pengalaman itu sendiri itu kan kayak gitu. Kita gak mungkin tahu kita gak mungkin tahu semacam pengetahuan di ujung sana gitu kan. Sementara kita gak pernah mengalami perihal hal itu. Ya meskipun hal ini masih ada pro dan kontra juga ya, cuma kita coba uliknya pemikiran di zamannya John Locke seperti ini tentang empirisme gitu. Nah, ini ada jalan pengetahuan gitu kan. Jalan pengetahuan ini kata John Locke tuh ada berbagai macam, yaitu bisa dari demonstrasi, jadi melalui kemampuan akal budi. Misalnya pengetahuan tentang eksistensi Allah atau Tuhan kayak gitu, itu kan bentuk rekonstruksi juga gitu kan. Kita perlu sosok dan sebagainya, itu perlu refleksi, dan itu juga termasuk dalam jalan pengetahuan lewat demonstrasi itu katanya, pengalaman tentang Tuhan itu. Atau melalui intuisi itu Pak, pengetahuan tentang eksistensi diri kita sendiri. Kok gue gak cocok misalnya sama ideologi A, kok gue gak cocok sama lingkungan ini, kok gue gak cocok sama orang ini. Nah ini melalui intuisi, dan bisa dikaitin juga sama yang ketiga melalui sensasi atau pengetahuan aktual, pengetahuan akan eksistensi benda-benda. Dan terakhir John Locke berbicara juga dan pengetahuan itu bisa melalui memori atau pengetahuan habitual, pengetahuan eksistensi benda-benda yang sudah kita lewati atau yang sudah kita ketahui. Jadi ya hal semacam ini mungkin kalau misalnya kita sambungin ke arah dejavu gitu kan, ini mungkin bisa masuknya ke ranah memori atau pengetahuan habitual. Kayak kita datang ke tempat A misalnya kan, kok seperti suasananya gak asing gitu kan, padahal gue baru pertama kali datang ke tempat ini. Padahal ya mungkin suasananya ini mirip dengan tempat B di ujung sana kan, yang pernah kita kunjungi beberapa tahun lalu. Cuma gara-gara ada kemiripan rasa gitu kan, benda-benda yang cocok, kita seolah-olah melihat wah ini tempat yang sepertinya pernah aku kunjungi kayak gitu. Itu kesana kan melalui memori atau ingatan. Nah, John Locke juga mengatakan bahwa ada semacam penyebab kesalahan gitu kan. Ya kalau kesalahan dia berbicara bahwa karena kemalasan atau karena kurangnya kemampuan. Misalnya ya seorang hanya berpegang pada suatu proposisi aja,
akan tetapi dia gak melihat kesesuaiannya dengan realitas gitu kan. Gak ada pembuktian, ya udahlah gitu kan. Kita ngeklaim aja pembuktiannya gak ada ya. Penyebab kesalahan gitu kan. Kayak gitu mungkin kalau sekarang sebutnya apa logical fallacy kayak gitu. Kita ngeklaim A tapi gak berani untuk membuktikan atau gak sanggup untuk membuktikan itu menyebab kesalahan. Terus karena prasangka, kekeliruan, ingatan atau kemarahan sehingga ketika misalnya apa prasangka yang didasari dari apa kedengkian dan kemarahan itu gak akan bisa menghasilkan kesadaran penuh kayak gitu kan dan nggak mungkin dia bisa memberikan pembuktian dari hal itu. Terus karena kita misalnya beberapa hal melepaskan kualitas atau misalnya dia juga bilang karena kesalahan tanggap terhadap esensi real dari benda, kita mengira bahwa objek dari pemikiran kita itu adalah suatu benda atau objek dalam dunia fisik. Akan tetapi ya hal itu ya ide-ide semata gitu kan, kita nggak bisa buktikan ya. Padahal apa itu seperti ini gitu. Padahal itu gak ada gitu kan apa yang kayak gitu. Cuma ide di kepala doang. Nah, ini mungkin masuk ke dalam ranah mental ya kalau zaman sekarang tuh disebutnya waham kebesaran misalnya. Itu dia udah coba menguraikan penyebab kesalahan dalam berpikir seperti itu. Ya, John Locke juga selain apa ngomongin pemikiran ya pasti berbicara tentang kebenaran karena dia apa aliran dari empirisme juga. Kebenaran yang dia maksud adalah kebenaran yang sifatnya mungkin empiris ya. Jadi ada kesesuaian antara ide dan kenyataan kayak gitu. Itu disebutnya kebenaran. Ini nyentil sedikit ke kebenaran apa versi sains ya, sains modern scientific sekarang kayak gitu. Terus kebenaran itu merupakan kesesuaian antara apa yang dikatakan dengan apa yang ada dalam kenyataan kayak gitu. Ya kalau saya mengatakan bahwa apa ada kuda, ada 4 kuda di rumah itu ya itu emang ada 4 kuda di rumah itu gitu kan kayak gitu. Kalau misalnya saya mengatakan hal tersebut dan nggak ada ya berarti itu bukan sebuah kebenaran dan ini disebutnya mungkin kebenaran yang korespondensi versi John Locke ya pada saat itu gitu. Jadi harus ada kesesuaian antara apa yang diucapkan, apa yang dilihat dengan fakta lapangan seperti apa. Harus sesuai apa yang diucapkan dengan realitas itu sih. Apa simpelnya begitu. Nah, ini mungkin masuk ke ranah yang lebih apa ya, yang lebih ngomongin masalah kondisi lingkungan, masyarakat, dan lain sebagainya kayak gitu kan. Nah, John Locke ngomongin tentang perkembangan masyarakat. Jadi ada semacam keadaan alamiah atau the state of nature. Setiap manusia tuh bebas menentukan dirinya dan menggunakan apa yang dimilikinya tanpa bergantung kepada kehendak orang lain. Namun, tidak terjadi kekacauan karena masing-masing orang hidup berdasarkan ketentuan hukum kodrat yang diberikan Tuhan, yaitu larangan untuk merusak dan memusnahkan kehidupan yang 3 kata yang apa sering diucapkan oleh John Locke kan life, liberty and property kan kayak gitu. Kehidupan, kebebasan dan hak milik kayak gitu. Dan hak-hak ini adalah hak-hak dasariah yang terikat dalam kodrat. Jadi 3 kata ini tuh adalah hak kodrat gitu kan yang nggak bisa di apa rusak, gak bisa dimusnahkan. Ini adalah hak kita yang harusnya apa di apa dimiliki oleh semua orang jika orang tersebut apa mengerti perihal itu. Nah, makanya gara-gara narasi seperti ini, John Locke kan menjadi salah satu pencetus apa Bapak HAM gitu, atau konsep HAM modern tumpuannya dari John Locke juga. Gara-gara dia mengatakan hal semacam itu. Ada tiga hak alamiah nih dalam diri kita tuh yang udah melekat, yang bukan koheren tapi inherent lagi gitu kan, inherent udah melekat gitu kan bagi setiap apa manusia, kehidupan, kebebasan dan hak milik. Lalu ada apa keadaan perang, state of war. Jadi ketika keadaan alamiah telah mengenal hubungan-hubungan sosial, maka situasi harmoni mulai berubah nih gitu kan kayak gitu. Nah, ini penyebabnya, penyebab utamanya adalah terciptanya uang. Dengan uang, manusia mengumpulkan kekayaan secara berlebihan, ketidaksamaan harta. Kekayaan membuat manusia tuh mengenal status apa tuan budak, majikan pembantu, dan status-status yang hierarkis lainnya. Jadi untuk mempertahankan harta miliknya, manusia jadi saling iri dengki, saling bermusuhan, bahkan saling menginjak kepalanya masing-masing kan kayak gitu. Nah, ini
karena mungkin nyambung ke Montesquieu kayak gitu kan, ngomongin bahwa jika salah satu orang diberikan kekuasaan, ya ada kemungkinan dia akan menyelewengkan kekuasaan tersebut. Tapi jika ada orang yang diberikan kekuasaan penuh, ada kata penuhnya, ya dia pasti akan menyelewengkan kekuasaan tersebut, pasti. Gitu. John Locke juga mengatakan ya, ada prinsip kekuasaan negara di bukunya itu Three Types of Government ya. Jadi kata John Locke tuh kepercayaan rakyat kepada penguasa untuk memerintah gitu kan. Ya seharusnya emang kayak gini gitu kan. Uh, Pemerintah tuh, government tuh harusnya bisa memberikan semacam commonwealth kayak gini kan, kayak kesejahteraan gitu kan, kesejahteraan untuk rakyatnya. Harapannya sih seperti itu kan, kayak gitu. Dan prinsip kekuasaan menurut John Locke tuh harusnya kekuasaan tuh tidak bebas dan otonom untuk berhadapan dengan aspirasi dan kehendak. Kekuasaan negara yang dominan akan menyebabkan hilangnya hak-hak rakyat, HAM kan kayak gitu. Kekuasaan penuhnya itu pasti akan menghapuskan hak-hak semacam ini. Dia udah sadar pada abad 17 tuh perihal masalah itu. Dan minimalisasi peran negara dan penghargaan tinggi terhadap hak-hak individu. Jadi minimalisasi itu kan peran negara tuh untuk untuk menghargai hak-hak individu itu, kata Jalil. Dia coba merefleksikan bahwa ya kalau ingin sejahtera ya harusnya seperti ini. Ya, negara juga di dalam pandangan John Locke itu kan dibatasi oleh warga masyarakat yang merupakan pembuatnya gitu kan. Jadi kan negara ya hasil dari kesepakatan bersama itu kan. Dan bentuk pembatasan kekuasaan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama kan membentuk konstitusi atau undang-undang dasar yang ditentukan oleh parlemen, adanya konstituen kayak gitu kan, kesepakatan bersama. Lalu adanya pembagian kekuasaan dalam tiga unsur, legislatif, eksekutif, dan federatif. Legislatif tuh yang membuat undang-undangnya, eksekutif tuh melaksanakan undang-undangnya, itu kan. Federatif tuh ya mengatur masalah-masalah bilateral seperti mengadakan perjanjian damai, kesepakatan kerjasama, atau menyatakan perang. Itu penting gitu kan, agar terorganisir gitu kan. Jika ditetapkan dalam satu hal tunggal saja, ya ini nggak akan benar gitu kan, nggak akan bisa menghasilkan keadilan, meskipun fakta lapangannya kan sulit juga ya seperti itu. Udah melakukan tiga hal ini ya tetap aja ada penyelewengan dan sebagainya, ya itu perlu rekonstruksi total lagi. Nah, dia juga John Locke ini selain dikenal sebagai bapak empirisme modern gitu kan, bapak politik tentang HAM, dia juga nulis buku itu kan yang judulnya A Letter Concerning Toleration. Ini buku yang hubungannya antara negara dan agama gitu kan. Dia meskipun orang yang cukup beriman lah gitu kan, gitu, tapi dia juga realistis gitu kan, bahwa ya perlu ada pemisahan tegas antara urusan agama dan urusan negara, sebab tujuan masing-masingnya udah berbeda gitu kan. Negara ya gak boleh nganut agama apapun, apalagi jika membatasi orang untuk meniadakan suatu agama, itu kan udah gak boleh kayak gitu. Dia udah realistis bahwa kalau misalnya negara melakukan hal semacam itu, ya harmoninya itu gak ada gitu kan, keadilan gak bakal bisa dicapai kayak gitu. Makanya ini perlu ada semacam pemisahan. Ya masalah iman itu personal aja kayak gitu kan, ya masalah kemanusiaan ya beda kayak gitu, gak bisa disatukan perihal itu. Dan tujuan negara adalah melindungi hak-hak dasar warganya di dunia ini, sedangkan tujuan agama adalah mengusahakan keselamatan jiwa manusia untuk kehidupan abadi di afterlife kayak gitu kan, kayak akhirat atau setelah kematian. Ya itu jelas jelas beda gitu kan pandangannya juga. Makanya jangan digabungkan tuh, ada semacam pemisahan. John Locke pada 1689 udah mencoba memikirkan hal itu gitu kan. Ya gimana teman-teman perihal ini gitu. Nah, dalam dalam bukunya juga gitu kan, John Locke sempat tulis bahwa kenapa sih menjaga toleransi antar umat beragama itu merupakan suatu yang sangat penting, dan pemaksaan keagamaan merupakan hal yang harus dilarang atau dijauhi kayak gitu, kata John Locke. Nah, hanya Tuhan yang dapat memutuskan jiwa mana yang akan ia selamatkan setelah seseorang meninggal. Dan untuk itu, tidak ada individu siapapun, termasuk mereka yang duduk di kursi pemerintahan,
yang dapat menentukan mengenai jiwa yang mana yang selamat nih dan mana yang gak selamat. Karena Tuhan gak pernah menunjuk seseorang sebagai hakim untuk memutuskan hal tersebut di dunia. Ini aja udah beda kan konsepnya kayak gitu kalau perihal masalah keimanan. Terus bila ada seorang yang dipaksa berpindah keyakinan di bawah ancaman atau tindakan kekerasan seperti penyiksaan, ya maka kemungkinan besar ia akan menyatakan pindah keyakinan. Namun hanya agar ancaman atau tindakan kekerasan itu ya dihentikan, itu gak murni pindah keyakinan karena emang dipaksa aja. Kalau misalnya gak mengikuti kemauan ya mati kan kayak gitu. Itu buruk yang hal-hal semacam itu. Nah, meskipun seandainya seorang dapat merubah keyakinan seorang melalui ancaman dan tindakan kekerasan, maka ya gak ada jaminan bahwa orang yang dipaksa tersebut akan mendapatkan keselamatan di kehidupan yang akan datang. Ya gitu kan kalau misalnya ngomongin masalah toleransi umat beragama itu. Kalau kata John Locke. Nah, ini ada quote yang menarik juga gitu kan dari John Locke tuh. Jadi kata dia tuh tidak akan pernah ada perdamaian, gak akan pernah ada perdamaian dan keamanan di antara umat manusia, apalagi persahabatan bersama, selama orang-orang berpikir bahwa pemerintah mendapatkan otoritasnya dari Tuhan dan bahwa agama harus disebarkan dengan kekuatan senjata. Jangan harap ada keadilan, jangan harap ada kedamaian kalau cara yang dijalaninya adalah hal semacam itu. Ini apa, kalau di secara literal ya cukup nyentrik juga, cukup berbahaya kalau misalnya dibaca sama orang-orang yang, tapi John Locke udah coba merumuskan di 1689 perihal gitu. Ya, dia juga ngomongin di sektor pendidikan bahwa ya kita tuh pada masanya gitu kan, mungkin sekarang juga merasakan seperti Bumbon, jadi mengambil warna dan corak karakter moral tuh dari orang-orang sekitar kita. Kalau misalnya budayanya A, ya udah kita coraknya emang budaya A itu kan. Budaya B, ya udah pasti coraknya budaya B. Dan itu kalau misalnya dipertemukan kadang ada semacam ketegangan, hal-hal semacam ini yang seharusnya bisa kita reduksi kayak gitu kan. Reduksi gimana sih caranya kalau misalnya perbedaan hal semacam itu nggak menimbulkan kedamaian. Pendidikan membentuk dasar seorang pria terhormat, tetapi membaca pergaulan yang baik dan refleksi adalah yang menyempurnakannya. Ini dia udah ngomongin juga bahwa ya tambahin gitu kan, tambahin literasi kayak gitu kan untuk nutrisi akal pikiran kita. Terus kata dia, orang tua bertanya-tanya mengapa aliran sungai terasa pahit, padahal mereka lah yang meracuni sumbernya. Ini mungkin relate banget ya poin ketiga sama apa yang dirasakan oleh masyarakat, khususnya di masyarakat yang lingkungannya sangat dogmatis sekali kan. Yang keempat, seringkali ada lebih banyak hal yang bisa dipelajari dari pertanyaan tak terduga seorang anak daripada pidato orang dewasa. Jadi pertanyaan anak-anak kecil ya justru hal itu jangan dibantah gitu kan, biarkan saja. Pertanyaan-pertanyaan dari anak kecil tersebut justru akan membuka pemikirannya ke depannya akan seperti apa, dibanding ketika ada pertanyaan yang aneh, dianggapnya aneh gitu kan dari anak-anak, malah kita bantah jangan seperti dan sebagainya. Jadi orang-orang tuh takut untuk berpikir secara kritis. Anak-anak yang masih kecil tuh jadi takut, ada ketakutan, kekhawatiran. John Locke juga ngomongin terkait perilaku dan sikap. Katanya jangan biarkan orang berpikir bahwa kebenaran hanya ada dalam ilmu yang mereka pelajari atau buku yang mereka baca kayak gitu kan. Ya itu kan sifatnya kayak semacam menutup diri gitu kan, nggak terbuka. Jadi ya udah kebenaran ya tergantung di buku ini itu kan, buku yang sakral ini atau buku apa kayak gini, udah ada semuanya kok, apapun yang udah diatur tuh ada di sini semua. Itu kan sikap yang buruk gitu kan. Jangankan berharap tentang kedamaian, kalau misalnya kebanyakan kita masih berpikirnya seperti itu, apa-apa di kesana, apa-apa kesana. Yang kedua, menghakimi gagasan orang lain sebelum kita memahami, gitu kan. Sebelum kita memahaminya. Itu menunjukkan sifat kegelapan mereka atau kedengkian mereka. Dan hal itu seharusnya ya nggak dilakukan untuk kayak gitu. Poin yang ketiga, apa yang membuatmu khawatir adalah yang menguasaimu gitu kan guys. Dan akhir juga dia
Hanya sedikit orang yang benar-benar berpikir, tapi semua orang memiliki pendapat. Oleh karena itu, pendapat manusia seringkali dangkal dan membingungkan. Nah, ini mungkin apa quote yang cukup apa ya, cukup menarik gitu kan, terhadap John Locke ini. Everyone should conduct to himself, terus whenever law and tyranny begin, kan kayak gitu kan. Mana hukum selesai ya tirani yang muncul kan kayak gitu. Dan ya itu saja sih paling penyampaian dari aku perihal apa John Locke ini. Mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan silahkan, ataupun misalnya ada yang mau didiskusikan. Ini aku coba rangkum secara singkat juga ya, pemikirannya agar bisa dapat. Dan awalnya memang apa lebih ke epistemologinya agar kita paham nih arah John Locke memang dari empirisisme yang berakarnya dari sana untuk pemikiran-pemikiran nasionalis. Itu aja sih paling. Kalau dari itu selebihnya aku apa kembalikan mungkin kepada Pak Adil, atau misalnya ada teman-teman yang mau bertanya silahkan. Halo, ada ya? Oke. Boleh, boleh. Hmm. 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 Nah, ini menarik sih apa penyambungnya tuh di mana ya. Nah, John Locke itu apa lahir tuh di era perdebatan antara apa rasionalisme versus empirisme gitu kan. Nah, John Locke itu memang apa bisa sampai ke pemikiran semacam ini karena apa merasa malas juga ngedengerin rasionalisme yang apa-apa pengetahuan tuh ya dari bawaan kayak gitu. Masa sih gitu kan apa hal-hal semacam kebebasan, kedamaian atau apapun itu dari bawaan. Kalau kayak gitu mungkin ya udah apa udah makmur duluan kayak gitu kan. Nah, meskipun perdebatan rasionalisme dan empirisme ini di John Locke ya nggak selesai gitu kan. John Locke tetap bersikukuh dengan empirismenya, tapi nanti apa mungkin apa titik temunya ditautkan sama apa Immanuel Kant. Jadi rasionalisme versus empirisme ini tengah-tengahnya jembatannya nanti tuh ya terhadap apa dan sebagainya ada yang namanya kritisisme yang ditautkan oleh Immanuel Kant yang mendamaikan keduanya kan. Immanuel Kant kan bilang kayak apa pengetahuan tuh hasil karena apa ada si antara akal gitu kan, akal yang sifatnya refleksi meditasi dan sebagainya, dan pengalaman seperti apa yang John Locke apa katakan. Makanya nanti mungkin muncul kayak semacam istilah, disebutnya istilah a priori, a posteriori, nomena, fenomena kayak gitu, yang mencoba mendamaikan gitu kan apa antara rasionalisme dan empirisme, menuelkan dengan gagasannya yaitu Kristen. Nah, itu apa namanya tuh menjadi sebuah apa ya sebuah gerakan besar juga dalam ranah epistemologi, bahwa ya empirisme gak belum tentu salah juga, apa rasionalisme gak belum tentu salah juga. Rasionalisme dalam beberapa hal itu penting gitu kan. Kayak misalnya kita sambungin deh, rasionalisme itu kan apa akal pikiran dulu gitu kan, pemikiran dulu.
apa yang didahulukannya sebelum pengalaman. Kayak misalnya kita zaman dulu Demokritus melihat bahwa ada benda kecil gitu kan, benda yang paling kecil kayak semacam apa atom sebutnya kayak gitu. Nah itu bisa disebut atom ya karena dia mengandaikan dulu gitu kan, bukan berarti dia udah lihat atom duluan gitu kan. Rasionalisme jalannya di sana kan. Hal itu juga penting sebagai refleksi kan. Dan mungkin penyambungnya, heeh. Nah, iya. Iya, teori radiasi. Cuma kalau Hawking itu apa bukan di arah rasionalisme, empirisme. Itu kalau sains beda lagi. Namanya tuh realitas tergantung model. Jadi model apa indera kita itu nggak bisa sampai, makanya dia butuh model. Modelnya lewat apa? Lewat teknologi. Hawking tuh kayak gitu kan. Kita bisa melihat hal yang jauh di sana ya lewat teleskop. Kita bisa melihat hal yang kecil di tubuh kita lewat mikroskop kayak gitu. Gak mungkin bisa dilihat oleh mata kita sendiri, oleh pengandaian nggak ada. Kata Hawking kayak gitu. Dia bilangnya realismenya tergantung model. Tapi kalau untuk mendamaikan rasionalisme dan empirisme itu kritisisme si Immanuel kan. Kalau misalnya Einstein itu lebih ke arah apa rasionalisme karena kan pada saat itu teknologi belum sampai apa secanggih sekarang kan. Dia membayangkan lubang hitam ya cuma karena gara-gara lihat balon yang bolong tengahnya gitu kan, terus lihat api di apa api unggun kayak gitu. Dia di sana doang kan. Tapi bukan lubang hitam kayak semacam ada apa ya bolong lah di dalam semesta itu kayak gitu. Tentang relativitas dari kereta yang melaju cepat gitu. Meskipun belum bisa dibuktikan. Dia nyambungnya ke Immanuel kan nanti. Hmm. Ha. Ha, ha, ha. Betul. Ha, ha, ha. Nah, ini ini apa justru ini menariknya John Locke tuh. Dia tuh bukan seorang ateis, bukan seorang agnostik juga ya. Dia masih beriman gitu kan, tapi berimannya dia masih dia bisa memposisikan mana yang sifatnya keimanan, mana yang sifatnya apa pemahaman kayak gitu. Dia ya udah kalau misalnya mau ngomongin kayak gitu dia posisikan dulu gitu kan. Dikotakin dulu hal semacam itu. Kayak gitu. Dia kan makanya dia mengkritik Descartes kan bahwa apa Descartes ngomong ada ide tertentu yang sudah ada di dalam pikiran manusia sejak kita lahir tanpa diperoleh pengalaman kayak gitu kan. Contohnya misalnya kayak konsep tentang Tuhan, matematika, seperti geometri dan prinsip-prinsip logika lainnya itu udah ada di dalam kepala kita. Itu kata Descartes tuh kayak gitu. Kata ya John Locke ya bullshit, gak ada itu lingkungan yang menentukan itu kayak gitu. Hmm. Iya kita diskusi santai aja di sini ya. Pian atau siapa? Delphi. Apa? Iya, kita pertama itu ngundang Bung Jesus kan, diskusi SFL pertama itu. Tabula rasa itu ngomongin John Locke. Gokil. Latin sih tabula rasa tuh gitu kan. Gue lupa bahasanya tablu tablu atau apa ya ininya. Jadi kayak tablet kosong gitu kan dia tuh istilahnya tuh. Cuma kita artiin kayak semacam kertas yang kosong yang nggak ada tulisannya sama sekali. Kayak gitu. Enggak itu. Gitu. Tapi ini menarik juga sebenarnya tuh kan. Gue apa ngomongin John Locke tuh tiba-tiba ingat sama ucapannya Richard Dawkins di The God Delusion kan dia sempat ngomong bahwa
Nggak ada yang namanya bayi agama Islam, bayi agama Kristen, bayi agama apa Buddha dan sebagainya. Yang ada bayi ateis, semuanya nggak beragama kayak gitu kan. Itu konsep tabula rasa John Locke juga emang bener. Bayi nggak mungkin punya agama kan, orang tua yang menentukannya gitu. Dia sambil ketawa kan ngomong kayak gitu. Aduh. Bapak empiris. Iya, bapak empiris dia tuh. Bapak empiris. Bapak empiris. Teman-teman ada gak nih? Ini gue udah bisa lihat siapa aja. Mana. Atau terasa kalau misalnya udah cukup, oke, okay, gak apa-apa. Takutnya mau pada istirahat juga sih. Kira-kira ada yang mau lagi gak? Apa diskusi atau apa teman-teman? Kalau kayaknya aman sih, oke. Okay. Ini tuh John Locke tuh enaknya enaknya nyambungnya ke Immanuel kan nanti itu kan sama-sama apa satu ini kaitannya. Kalau si Kant tuh kritisisme namanya tuh, alirannya kritisisme. Kalau Descartes terus Baruch Spinoza itu kan rasionalisme banget kan ya. Jadi ya ada pengetahuan yang tanpa harus kita apa alami. Nah, kalau dalam Islam, dalam agama Islam ya yang gue apa ketahui itu ada pengetahuan semacam itu istilahnya. Namanya tuh ilmu laduni kalau dalam sufi itu. Pernah denger kan? Yang kita gak usah ngapa-ngapain sebagai tapi tiba-tiba dapat apa pintaran lah itu kan dari berdoa dari tapa itu ilmu laduni namanya. Itu mungkin hal semacam itu. Makanya makanya Descartes kan bikin buku namanya meditasi kan. Ya, meditasi itu, meditasi pertama. Ngomongin yang kayak gitu, kita harus banyak-banyakin meditasi kalau ada sesuatu tuh. Yang dipakai oleh Harari, dikutip oleh Harari juga di bukunya Homo Deus. 21 Lesson ya, gue lupa. Pokoknya gurunya tuh SN Goenka yang di India itu. Dia kan hampir 3 bulan kan sama SN Goenka. Itu. Gue lupa di bukunya Sapien atau Homo Deus. Meditasi dia ketika pengen ngasih kesimpulan di bukunya itu. Itu menarik sih. Ada lagi nggak teman-teman? Kalau dirasa udah cukup, nggak apa-apa. Kita tutup aja kali ya. Oke, boleh tutup aja. Ah, ya, apa ya? Closing statement. Jadi ya itu poinnya. Mirip seperti apa yang diucapkan John Locke bahwa jangan harap ada pengetahuan bawaan, apalagi pengetahuan yang tiba-tiba muncul ke dalam kepala kita. Itu bukan pengetahuan, tapi sumber kejiwaan. Udah. Oke, oke. Terima kasih semuanya. Thank you. Ya.